Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dapat dilakukan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu memahami dan mengetahui pengertian dari inflasi. Siswa mampu memahami dan mengetahui jenis-jenis dari inflasi. Dan juga siswa mampu memahami dampak dari inflasi. Siswa juga mampu memahami dan menjelaskan cara mengatasi inflasi. Dan siswa juga harus mengetahui cara menghitung inflasi. Baiklah, kita akan masuk dengan materi selanjutnya. Materi hari ini yaitu tentang inflasi. Nah, ada yang udah tahu apa itu inflasi? Oke. Jadi, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus menjadi naik. Sebenarnya, kenaikan harga barang dan jasa itu bersifat sementara. Tetapi, jika kenaikan itu berlangsung secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, maka itu dikatakan dengan inflasi. Atau dengan kata lain, inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kondisi atau kondisi di mana harga mengalami kenaikan barang mengalami kenaikan harga, tetapi nilai mata uang mengalami kelemahan. Jika ini terus terjadi, akan berdampak buruk pada ekonomi, pada kondisi ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari inflasi. Nah, inflasi ini terbagi dari 3. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkatannya. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya. Nah, inflasi yang berdasarkan tingkatan ini terbagi 4 golongan. Yang pertama yaitu inflasi rendah. Golongan rendah ini kurang dari 10% per tahunnya. Yang kedua, golongan sedang, di mana inflasinya 10 sampai dengan 30% setahun. Kalau inflasi golongan berat itu 30% sampai dengan 100% setahun. Dan inflasi tinggi yang mana lebih dari 100% per tahun. Tahukah kalian, di Indonesia pernah terjadi inflasi tinggi loh, yaitu pada tahun 1966, di mana inflasinya di atas 500% per tahun. Oh, ngeri juga ya. Secara umum, laju inflasi ini di antara negara-negara berbeda, dan juga di satu negara tetapi di wilayah yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Terbagi 2. Yang pertama, demand for inflation atau tarikan permintaan, di mana kondisi tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga terjadi inflasi karena tidak diimbanginya permintaan dengan penawaran sehingga keseimbangannya terganggu. Oleh karena itu harga barang menjadi naik, maka terjadilah inflasi. Kalau kita melihat dari kurvanya, terdapat kurva Q yang merupakan jumlah dari jumlah barangnya, P merupakan harga barang. Nah, ketika Q1 ke Q2 naik, maka harga barang dari P1 juga dan P1 ke P2 menjadi naik sehingga kurva bergeser ke kanan. Maka tetapi keseimbangan penawarannya tidak bergeser karena tetap. Jadi kurva demand for inflation ini walaupun permintaannya barangnya naik, tapi penawarannya tetap. Oke, lanjut dengan cost plus inflation atau inflasi yang dorongan biaya. Ini kondisi di mana kenaikan biaya produksi berimbas pada naiknya harga barang sehingga terjadi inflasi.
Nah, ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, yaitu bahan baku, upah gaji. Inflasi ini sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitasnya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa di pasar. Nah, kalau mengenai kurva cost inflation atau yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, dapat kita lihat bahwa Q1 menurun dari Q2. Jadi Q masih merupakan jumlah barangnya, sedangkan P-nya merupakan harga barang. Jadi tetapi walaupun menurun, harganya tetap naik jadi P1 ke P2. Nah, cuman di sini jumlah produksi turun, karena kurangnya biaya produksi, maka sementara permintaannya tetap. Nah, kalau di cost plus inflation atau dorongan biaya ini permintaannya tetap, sedangkan kalau di demand full inflation itu penawarannya tetap. Nah, lanjut, inflasi berdasarkan asalnya. Nah, inflasi berdasarkan asal ini terbagi dua. Yang pertama, domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Misalnya, terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus-menerus dengan di atasnya mencetak uang. Selanjutnya, imported inflation atau inflasi yang terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga barang-barang impor. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang impor seperti baja, mesin produksi, barang model lainnya yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Oke, selanjutnya penyebab dari inflasi. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari inflasi ini. Yang pertama, permintaan atau demand, yaitu adanya kenaikan agregat atau agregat demand yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran agregat supply. Jadi atas barang dan jasa, sehingga menyebabkan inflasi permintaan atau demand inflation. Oke. Selanjutnya itu penawaran supply, yang mana kenaikan biaya produksi atau pengadaan barang dan jasa menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran ke pasar. Kondisi tersebut menyebabkan inflasi penawaran. Selanjutnya, ekspektasi atau perakiraan tentang masa depan. Adanya ekspektasi dalam pelaku ekonomi tentang perakiraan masa depan menyebabkan inflasi. Ini disebabkan oleh pelaku ekonomi yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi ini ada dua cara. Yang pertama, menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, yang mana IHK merupakan salah satu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, pendidikan, transportasi, perawatan, kesehatan, dan lain-lainnya. Rumus untuk mencari indeks harga konsumen adalah indeks harga konsumen atau IHK sama dengan harga sekarang per harga periode tahun lalu dikali 100%. Lalu dapat kita mencari, setelah kita mencari indeks harga konsumen, lalu kita dapat mencari laju inflasi. Yang mana rumus laju inflasi, indeks harga periode ini dikurang indeks harga periode tahun lalu per indeks harga periode tahun lalu dikali 100%. Contoh soal, harga suatu beras di Bandung itu pada bulan Juli adalah 3.700 per kilogram, sedangkan pada bulan Agustus yaitu 4.500 kilogram. Kalau IHK indeks harga konsumen pada bulan Juli ada 100, maka tentukanlah A indeks harga konsumen bulan Agustus, B dan laju inflasi laju inflasi pada bulan Agustus. Nah, caranya adalah yang pertama, kita mencari dulu indeks harga konsumen pada bulan Agustus, yang mana rumusnya sama dengan harga sekarang per harga tahun depan dikali 100%. Lalu kita masukkan harga sekarang adalah 4.500 per harga tahun depan yaitu 3.700 dikali 100%. Dapatlah hasilnya sebesar 121,62%. Inilah indeks harga pada bulan Agustus. Setelah kita mengetahui indeks harga pada bulan Agustus, kita mencari laju inflasinya pada bulan Agustus. Lalu kita masukkan dengan rumus laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini
dikurang indeks harga periode lalu per indeks harga periode lalu dikali 1%. Masukkanlah 121,62 dikurang 100 per 100 dikali 100%. Jadi, dapatlah hasil inflasi pada bulan Agustus sebesar 21,62%. Nah, jadi laju inflasi pada bulan Agustus adalah 21,62%. Seperti itulah menggunakan indeks harga konsumen. Selanjutnya menggunakan Gross National Product atau NGP deflator. Nah, Gross National Product deflator ini adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan antara rasio antara Gross National Product nominal dengan Gross National Real dikalikan dengan 1%. Nah, kalau Gross National Product Real ini nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian yang diperoleh ketika output diklaim dengan menggunakan tahun dasar. Kalau yang nominal itu dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku. Selanjutnya itu teori-teori inflasi. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai inflasi. Yang pertama teori kuantitas. Ini dipelopori oleh Irving Fisher, yang mana menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga atau faktor psikologis. Selanjutnya teori Keynes. Nah, di mana menurut Keynes ini inflasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupannya di luar kemampuan ekonominya. Dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses pembuatan perebutan bagian rezeki bagi para pelaku atau kelompok kelas atas atau pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari yang disediakan masyarakat itu sendiri. Jadi terus teori strukturalis ini biasanya teori ini terdapat di negara-negara Amerika Latin, negara-negara pengalaman, yang mana ini juga di negara berkembang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastisan antara penerima ekspor dengan produksi makanan dalam negeri. Jadi adanya ketidakelastisan antara ekspor dengan dalam negeri. Selanjutnya itu dampak inflasi. Seperti kita ketahui, dampak inflasi itu sangat besar ya bagi ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Ada pun beberapa dampak dari inflasi ini, yang mana nilai suatu mata uang yang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, dan APBN. Lalu inflasi juga mendorong distribusi pendapatan di antara masyarakat. Hal inilah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Inflasi ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari masyarakat sebab distribusi pendapatan yang terjadi mengakibatkan pendapatan real satu orang meningkat. Lalu inflasi menyebabkan perubahan dalam output dan kesempatan kerja yang terjadi karena inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi barang lebih kurang dari yang biasa diproduksinya. Lalu inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Lanjut, cara mengatasi inflasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu menggunakan kebijakan moneter. Yang mana kebijakan moneter yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kebijakan diskonto. Di sini kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi pada kebijakan diskonto ini pemerintah menaikkan suku bunga. Lalu yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Jadi kalau di pasar terbuka itu membeli atau menjual surat berharga. Selanjutnya menaikkan kas rasio. Terus kebijakan pengaturan kredit dan pembiayaan. Selanjutnya cara mengatasi inflasi ini juga dapat kita lakukan melalui kebijakan fiskal, yang mana
mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi caranya tuh dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang mana dapat menekankan angka inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran belanja negara. Lalu menaikkan tarif pajak dan menggunakan pinjaman pemerintah. Selanjutnya, kebijakan non moneter dan kebijakan real. Nah, di sini itu dapat berupa peningkatan produksi, kebijakan upah, pengendalian harga dan distribusi produksi. Baiklah, sekian dari materi yang telah Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Ibu akan membuat kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu jadi rangkuman pada materi pada hari ini yaitu inflasi bukan hal asing yang lagi dalam bahasa ekonomi Indonesia. Jadi inflasi itu yang telah kita tahu tadi pengertiannya adalah terjadinya gejala kenaikan harga barang-barang tertentu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan juga inflasi secara umum juga dapat disebabkan adanya kelebihan permintaan, kenaikan biaya produksi, lambatnya produksi. Dan juga tadi jenis-jenis inflasi ada yang berdasarkan tingkatannya, penyebabnya dan asalnya. Lalu juga perbedaan antara demandful inflation dan costful inflation. Nah, terus juga cara menghitung inflasi menggunakan indeks harga konsumen. Setelah kita mengetahuinya, kita baru mencari laju inflasi dan kita dapat mengetahui berapa laju inflasi tersebut. Dan juga dapat menggunakan cara dengan gross national product. Selanjutnya juga ada teori dari tiga teori tersebut yang memaparkan tentang inflasi. Terus dampak inflasi terhadap perekonomian dan kehidupan lainnya. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.